Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Jadi di vlog kali ini ya, kita mau bahas tentang unit test sebenarnya. Jadi kemarin banyak yang nanya kalau kita bikin unit test atau integration test atau end-to-end test itu nanti siapa aja sih yang bikinnya gitu ya. Nah, sebenarnya ini udah sering saya bahas ya di materi seperti Java unit test ya. Sempat saya bikin course-nya. Ada juga di Golang unit test, ada juga di PHP unit test. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Nah, coba buat teman-teman yang tidak sempat mengikuti course tersebut ya. Nah, kita bahas di vlog ini. Oke. Jadi secara garis besar itu kalau dalam unit test itu ada yang namanya piramida test. Jadi kalau kita cari di Google ya, piramida test. Jadi nah lihat ada yang namanya piramida test. Ini ada di artikelnya Martin Fowler yang lumayan terkenal ya. Jadi ini ada piramida testing ya. Jadi ada yang namanya UI test atau lebih dikenal dengan yang namanya end-to-end test. Ada yang namanya service test atau dikenal dengan integration test. Dan yang terakhir ada unit atau dikenal dengan unit test. Nah, pertanyaannya kenapa ada ada piramida seperti ini, ada 3 bagian ya. Dan kenapa juga, nah di sini ada, maksudnya apa nih? Ada kura-kura, ada kelinci, dan di sini ada sen ya, lebih murah, dan di sini dolar itu, lebih mahal. Itu maksudnya apa? Oke, kita bahas ya. Oke, sorry salah ini. Ini siapa yang buat unit test? Oke. Jadi tadi kan ada yang namanya piramida test ya. Jadi kita tahu nih ada piramida seperti ini. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini kan dibagi 3. Ini namanya end-to-end test, ya, end-to-end test. Ini namanya integration test, dan ini adalah unit test. Oke, kalau teman-teman perhatikan kenapa bentuknya piramida gitu, kenapa bentuknya tidak ini misalnya, tidak kotak aja gitu ya. Nah, ini ada ininya ya, ada artinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kan semakin ke atas itu semakin mengecil ya ukurannya. Jadi sebenarnya saat nanti teman-teman bikin tes ya, nanti kan akan dibagi 3, ada unit test, ada integration test, dan ada end-to-end test. Nah itu untuk porsi pembuatan unit test ini porsinya lebih besar, karena dia yang paling bawah ya. Jadi intinya itu di sini diberitahu kalau unit test itu harusnya banyak. Ya, banyak sekali unit testnya. Semakin ke atas itu semakin sedikit. Artinya yang kita buat sebenarnya semakin sedikit gitu ya. Nggak harus banyak-banyak amat. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang namanya integration test dan itu nggak harus banyak gitu ya. Tidak harus lebih banyak daripada unit test. Dan yang terakhir adalah end-to-end test. Dan itu justru lebih sedikit lagi daripada integration test. Jadi makin ke atas itu makin sedikit. Nah, tadi apa maksudnya? Di atas itu kan tadi ininya ini ya kura-kura ya, dan di bawah itu kelinci. Itu maksudnya adalah speed-nya. Jadi ini speed-nya. Ini slow. Ini adalah fast. Jadi maksudnya itu adalah semakin ke atas itu yang pertama slow dari sisi ketika kita menjalankannya. Karena yang namanya unit test biasanya kan kita akan mengetes komponen terkecil gitu ya. Contohnya ya function kah atau class kah dan yang lain-lain. Artinya dia itu akan cepat banget dijalankannya. Dan pembuatannya pun cepat. Ya bayangkan teman-teman cuma ngetes sebuah function. Itu cepat banget gitu ya. Jadi nggak ada yang istilahnya lambat. Tapi semakin ke atas kalau kita perhatikan itu semakin lambat. Kenapa? Karena contohnya ketika kita naik ke integration test, nah teman-teman harus mengetes semua interaksi dengan aplikasi lain, contohnya ke database, ke message broker, ke service lain, dan sebagainya. Artinya otomatis akan semakin lambat. Dan apalagi kalau yang end-to-end. Kalau yang end-to-end, teman-teman harus beneran ngetes the whole systemnya. Jadi semua sistem dites gitu ya, bareng, terintegrasi. Jadi semakin atas, semakin lambat. Ya. Maka dari itu investasinya biasanya yang kita lakukan adalah kita akan banyakkan unit testnya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak end-to-end itu bakal lambat banget. Nah termasuk yang ini adalah cost-nya. Jadi yang di kanan itu cost-nya. Ini adalah mahal ya. Mahal. Ini murah. Jadi unit test itu murah banget. Yang pertama teman-teman nggak butuh apa-apa. Jadi kayak kita bikin kode program ya tinggal teman-teman bikin unit testnya aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak butuh siapin server buat database lah, server buat service lain dan sebagainya itu nggak butuh. Karena kita nggak butuh running semuanya. Jadi cukup jalankan function test yang akan kita buat unit test. Jadi itu lebih murah ya, bahkan nggak perlu nambah hardware apapun lagi.
Nah, kalau integration test itu sudah pasti lebih mahal daripada unit test. Karena untuk integration test, teman-teman butuh running database-nya. Kalau dia akan pakai message broker, dia butuh message broker-nya. Kalau dia butuh Redis, contohnya untuk caching-nya, dia butuh Redis-nya. Kalau dia butuh service lain, teman-teman harus bikin mocking servernya, kayak gitu. Jadi semuanya harus dijalankan gitu ya, karena kita ngetes interaksi dari aplikasi yang kita tes ke aplikasi sekitarnya, seperti itu. Nah, gimana kalau end-to-end test? Nah, ini lebih mahal lagi, karena teman-teman beneran harus ngejalankan semua aplikasinya. Jadi kalau teman-teman misalnya di perusahaannya punya 10 atau 20 aplikasi, semuanya harus jalan. Aplikasinya harus jalan, habis itu database-nya harus jalan, message broker-nya harus jalan, semuanya harus jalan. Kenapa? Karena kita akan ngetes beneran seperti real customer gitu ya, jadi perjalanannya, end-to-end-nya. Itu dites dari pertama misalnya login, registrasi, belanja, dan sebagainya, itu semuanya dites. Nah, ini adalah segitiga atau piramida tes. Nah, oke, pertanyaannya balik lagi ke yang awal, siapa sih yang membuatnya? Oke, jadi yang membuatnya ini ya, untuk unit test, ini sudah pasti yang membuatnya itu adalah programmernya atau developernya. Jadi ini saya bilang dev-nya gitu ya, yang buat developernya. Nah, gimana dengan integration test? Oke, integration test banyak yang bilang integration test harusnya QA dong. Nah, kalau menurut saya enggak, justru yang integration test itu tetap developernya. Kenapa? Karena integration test itu harus mengetes minimal kayak endpoint yang keluarnya. Contohnya yang paling simpel itu kalau unit test itu kan ngetes semua function-functionnya. Nah, kalau integration test itu ngetes API-nya. Jadi teman-teman anggap aja ngetes controllernya gitu ya. Nah, kenapa developer yang perlu bikinnya? Karena dia biasanya integrate langsung dengan framework yang kita gunakan. Kalau teman-teman misalnya menggunakan Laravel, di PHP dia integrate langsung, ada integration test untuk langsung ngirim request ke controller. Nanti dia otomatis teruskan ke modelnya, misalnya seperti itu. Atau kalau teman-teman pakai Ruby on Rails atau pakai Spring, itu semuanya bisa ya integrate langsung. Nah, problemnya kalau teman-teman minta QA yang membuatnya, nanti QA-nya harus ngerti kode program yang kita buatnya. Jadi kalau kita misalnya pakai Java, misalnya QA kita biasanya pakai JavaScript gitu ya, akhirnya si QA kita harus belajar Java juga, karena biasanya integration test itu part of kode unit test dari si aplikasi kita. Jadi di sini banyak yang mikir kalau integration test harusnya ya QA. Nah, kalau ada juga yang mikir kalau misalnya gitu, kalau integration test yang mikir adalah, yang buat adalah developer, kalau gitu QA ngerjanya apa dong? Nah, justru QA itu fokusnya ke ini. QA itu adalah end-to-end test. Jadi ini adalah QA engineer-nya ya. Jadi end-to-end test. Jadi dia itu nggak ngetes ke satu aplikasi aja, tapi dia ngetes, contohnya kalau saya registrasi, misalnya habis registrasi nanti akan mengirim email. Nah, itu misalnya yang ngehandle registrasinya itu ada aplikasi yang namanya misalnya authentication ya. Yang ngirim emailnya ada misalnya email application. Artinya kan ada dua interaksi antara dua aplikasi ini gitu ya. Nah, justru QA yang ngetes seperti itu. Nah, kalau misalnya developer itu nggak perlu ngetes seperti itu gitu ya. Yang penting dia ngetes aplikasi dia aja. Jadi aplikasi dia cuma buat registrasi ya udah. Nanti developer lain bikin yang ngirim emailnya, ya dia ngetes ngirim emailnya aja gitu. Nah, untuk interaksi antar microservice-nya atau misalnya antar aplikasinya, itu nanti yang ngetesnya adalah QA-nya. Jadi QA itu beneran full end-to-end. Dari awal flow-nya sampai flow akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita desain secara arsitektur ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bikin aplikasi kan kayak gini ya. Misalnya kita punya aplikasi ini user gitu ya. Itu kan akan connect ke satu buah aplikasi gitu ya. Nah, nanti kan aplikasi ini bisa aja connect ke aplikasi lain. Contohnya dia pasti punya database ya. Nanti dia akan ngirim ke aplikasi lain. Contohnya ini aplikasi. Nah, ini juga punya database misalnya seperti ini. Nanti misalnya ini juga connect ke aplikasi. Nah, lalu di sini dia connect ke database lain. Nah, jadi kalau kita mau bilang integration test, ini adalah integration test. Jadi integration test itu scope-nya adalah ngetes aplikasi ini plus interaksinya. Jadi interaksi ke sini ya, interaksi ke sini. Nah, biasanya aplikasi ini tidak akan dijalankan kalau pas integration test. Dia akan bikin yang namanya mock server. Jadi di sini pakainya mock server. Ada banyak mock server ya, contohnya yang sering saya gunakan namanya WireMock.
Ini adalah salah satu mock server yang biasa saya gunakan ketika bikin integration test ya. Ada banyak sebenarnya, teman-teman bisa cari yang lain juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana kalau dengan end-to-end test? Nah, kalau end-to-end test yang dibikin sama QA, justru ini ngetes semuanya. Jadi ngetes semuanya, satu sistem kita. Jadi dari end-to-end testnya ngetes ke sini, nanti kan dia ngirim data ke sini, ngirim data ke sini. Nah, itu dites, dipastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Jadi seperti itu ya untuk pekerjaan yang biasanya dibuat dalam end-to-end test. Nah, pertanyaannya gimana dengan unit test? Unit test itu unit terkecilnya. Jadi di dalam sini kan ada yang namanya function, ada yang namanya class, dan lain-lain lah ya. Nah, ini yang namanya adalah unit test. Jadi yang ini namanya end-to-end test. Dan yang hijau ini ya, ini namanya adalah integration. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nggak usah bingung lagi kalau teman-teman ditanya, ini tes itu siapa yang buat dan seberapa banyak yang kita buat. Idealnya adalah sebenarnya kalau teman-teman bikin testing ya, idealnya sebenarnya teman-teman bisa pilih ya antara unit test atau integration test saja. Tapi saya lebih rekomendasikan teman-teman lebih prioritasin integration test. Kenapa? Karena integration test itu beneran ngecek interaksi dari aplikasi yang kita buat ke supporting tool-nya. Jadi kalau ke database dia beneran connect ke database gitu ya. Kalau misalnya dia ngirim data ke message broker, dia beneran ngirim data ke message broker seperti itu. Nah, kalau unit test kan enggak. Biasanya dia ngetes function-nya. Jadi dia nggak akan nge-running database-nya misalnya. Jadi untuk memastikannya semuanya biasanya di unit test di mocking ya atau bikin stub object. Nah, kalau di integration test enggak. Jadi nggak ada mocking object dan sebagainya. Jadi semuanya real, kecuali yang service lain ya, kita akan bikin mock servernya. Tapi mock servernya pun itu beneran berjalan sebagai aplikasi gitu ya. Jadi nggak akan di-mock dari sisi testingnya itu sendiri. Jadi seperti ini ya yang biasa saya lakukan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya beda di kerjaan teman-teman ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada benar atau salahnya. Ini yang biasa saya lakukan aja. Kalau saya sendiri sekarang lebih ke unit testnya lebih ke dipindahin ke integration test. Kenapa? Karena biasanya untuk integration test, itu kita bisa nyakupin semua unit testnya. Jadi contohnya teman-teman ngetes API untuk insert gitu ya, di dalamnya kan di-handle sama controller, dari controller mungkin nembak ke service, lalu nembak ke repository layer. Nah, teman-teman sebenarnya bisa nge-skip 3 unit test. Unit test untuk controller, unit test untuk service-nya, dan unit test untuk repository-nya. Jadi ketika teman-teman banyakkan integration test-nya ya, dibanyakin, itu sebenarnya unit test-nya nggak perlu banyak-banyak amat ya. Jadi seperti itu, kecuali teman-teman mau ngetes yang kecil banget gitu ya, ada sebuah function misalnya yang pengen dites, ya itu bisa menggunakan unit test, nggak butuh integration test. Tapi kalau teman-teman bikinnya kayak API, kayak gitu, itu saya sarankan membuat versi integration test. Jadi seperti ini ya, tentang siapa yang buatnya. Unit test adalah developer, integration test developer, dan end-to-end test adalah QA engineer-nya. Oke, mungkin gitu aja ya vlog singkatnya. Jadi memang ini saya bikin memang karena ada pertanyaan. Ini katanya bingung, ini siapa yang buatnya, dan scope-nya seperti apa. Jadi dibahas ini. Sebenarnya ini udah dibahas ya di materi course saya tentang unit test. Kalau teman-teman misalnya udah pernah nonton, harusnya nggak perlu nonton video ini. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti kita kembali lagi di vlog-vlog selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.